Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Heru Firmansyah dengan NIM E1C021240, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Sapiin SPD MSI dan Bapak Dr. Irma Setiawan. Demikian perkenalan yang saya buat. Marilah kita sama-sama menyaksikan dan selamat menikmati videonya. Dadah. Assalamualaikum. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum. Sudah, Pak. Hebat. Sarapan ikan laut. Wih, keren juga ya. Sebelum kita mulai hari pembelajaran pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya mulai, Bapak absen dulu ya. Dinda Eka Sucitra, Hadir, Pak. Eli Selviana Agusnia. Mana orangnya? Oh iya. Epit Yupitasari. Hadir, Pak. Oh iya. Eva Arni Ilahin. Hadir, Pak. Evi Humaili. Hadir. Faiza Dila Rahmani. Hadir, Pak. Fajliani Adeka Yanti. Hadir, Pak. Hilalia Soleha. Mana orangnya? Coba. Dikalah, Pak. Intan Nuriska Putri. Hadir. Pak, Dinda Putri belum absen. Oh, Dinda Putri ya. Dinda Putri. Hadir, Pak. Oh iya. Jadi teks ya, kenapa? Oh, iya. Pusing sekali saya ngeliat siswa di sini. Aduh. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Entah itu bencana alam atau nah itu juga termasuk bencana alam. Terus bencana sosial, ada yang itu bencana sosial? Kecelakaan, tawuran, pembegalan, itu juga termasuk dalam sebuah fenomena sosial yang bisa dibuat dalam teks eksplanasi. Jadi agar lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan slide. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan teks eksplanasi pengertiannya. Sekarang coba baca tujuannya satu orang, angkat tangannya, silakan. Tujuan teks penulisan yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, ngerti nggak apa yang dimaksud? Tidak. Menjelaskan tentang kejadian yang terjadi. Nah, jadi menjelaskannya itu seperti kita, apa sih itu fenomena alam yang terjadi? Seperti misal banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah sebuah fenomena di mana air mengalami kenaikan volume yang melebihi kapasitas pada sebuah sungai atau pada sebuah danau. Jadi sebelum mengarah ke tragedi banjirnya, perlu penjelasan lagi mengenai banjir. Jadi paham kan apa yang dimaksud dengan menjelaskan fenomena yang terjadi? Yang kedua coba dibaca. Menjelaskan sebab akibat satu peristiwa. Nah, berkaitan dengan contoh tadi banjir. Nah, dalam teks eksplanasi yang membahas tentang banjir, nanti akan dijelaskan bahwa ada sebab dan akibat yang ditimbulkan dari banjir. Apa biasa penyebab banjir yang kalian tahu? Sampah. Sampah, benar. Ada yang lain? Bukan gunungnya, Pak. Iya, benar.
Jadi berkaitan dengan contoh yang pertama, banjir itu biasanya disebabkan oleh apa? Siapa yang tahu? Ya, benar sampah. Apalagi? Ya, ya. Apa? Ada yang tahu lagi selain itu? Ya, ya. Hujan yang terlalu berlebihan. Tapi berlebihannya itu berlebihannya itu seperti hujannya terjadi 3 hari 3 malam. Jadi air mengalami kenaikan volume yang menyebabkan terjadilah banjir. Nah, itulah yang tujuan dari teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, coba dibaca yang kalimat di bawahnya. Ya. Melalui kegiatan literasi teks eksplanasi diharapkan pembaca mendapatkan informasi sesuai dengan fakta dengan sejelas-jelasnya. Bahkan teks eksplanasi dapat juga dikatakan sebagai kumpulan informasi fakta. Nah, jadi teks eksplanasi itu tidak boleh adanya kebohongan. Jadi kita tidak bisa asal membuat sebuah teks eksplanasi. Perlu adanya fenomena yang benar-benar terjadi dengan adanya fakta yang disampaikan. Nah, faktanya itu bisa seperti tanggalnya bisa dijelaskan, seperti jadinya tanggal 17 ini begitu. Iya, seperti itu. Terus ada iya bisa juga. Jadi dalam teks itu kita para pembaca bisa mendapatkan informasi yang tidak dilebih-lebihkan. Dan apa yang disampaikan, apa yang ditulis itu juga tidak tepat pada sasarannya, yaitu bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya. Jadi teks eksplanasi itu tidak cuma asal teks-teks kita menulis sebuah teks biasa saja. Itu bisa bermanfaat bagi pembaca agar mengetahui informasi yang sedang terjadi atau sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu terdiri dari, coba dibaca yang paling atas. Ya, terus? Terus? Nah, kita balik lagi ke materi minggu kemarin. Di laporan hasil observasi ada namanya pernyataan umum juga. Ya kan? Nah, berbeda dengan teks eksplanasi, pernyataan umumnya ini menjelaskan tentang suatu fenomena. Berbeda dengan teks laporan hasil observasi yang menjelaskan tentang bagaimana observasi yang kalian lakukan atau apa yang kegiatan yang kalian lakukan atau pengertian dari objek yang kalian observasi atau teliti. Nah, berbeda sekali ya, sangat jelas sekali perbedaannya. Kita langsung saja ke pernyataan umum. Coba dibaca satu orang, silakan. Pernyataan umum berisikan satu pernyataan atau suatu topik yang akan dijelaskan di dalam teks eksplanasi. Pernyataan tersebut tentang proses terjadi, proses keberadaan, proses terbentuk, atau lain sebagainya yang akan diuraikan sebagai isi teks. Pernyataan umum bersifat ringkas, menarik, dan jelas. Dengan demikian dapat membangkitkan minat pembaca untuk melihat secara detail. Nah, kita kembali lagi ke contoh banjir tadi. Nah, dalam pernyataan umumnya banjir itu akan dijelaskan secara ringkas dan secara tidak terlalu mendalam, tapi membuat orang pembaca akan menarik. Apa itu banjir? Bagaimana proses terjadi banjir dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banjir. Tapi secara mendasar saja, tidak perlu sampai dijelaskan seperti terjadinya volume air yang kenaikan setinggi 12 kaki orang dewasa, itu tidak perlu. Jadi pernyataan umum itu hanya untuk menarik minat para pembaca agar apa yang ingin disampaikan dalam isi teks itu bisa dilanjutkan sampai akhir oleh pembaca. Jadi pembaca tidak hanya akan membaca pada bagian atas saja. Terus struktur yang kedua ada deretan penjelas. Nah, jadi setelah pernyataan umum itu ada deretan penjelas yang menjelaskan tentang bagaimana proses sebuah fenomena itu terjadi. Bagaimana dari awal terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana dampak dari fenomena yang ditimbulkan tersebut. Jadi dalam deretan penjelas ini dijelaskan secara bertahap, tidak cuma hanya satu paragraf saja, tapi ada fase-fase yang dijelaskan dalam menjelaskan fenomena tersebut. Ada pertama terjadi ini, terus bagian kedua terjadinya
tembok yang pecah atau bagaimanapun. Jadi setiap dalam detail penjelas itu ada sebuah proses terjadinya, ada kata-kata, ada kayak runtutan terjadinya peristiwa tersebut. Terus yang kedua, yang terakhir ada interpretasi. Jadi interpretasi ini mengandung intisari atau simpulan dari fenomena yang dibahas. Saran dan tanggapan penulis tentang fenomena yang terjadi juga dapat ditambahkan sebagai penutup. Jadi dalam interpretasi ini bagaimana kita menyimpulkan tentang fenomena yang terjadi dari awal terjadinya fenomena tersebut sampai akhir atau dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kita juga bisa menambahkan bagaimana pendapat kita tentang fenomena tersebut dan bagaimana konsekuensinya. Terus kita beralih ke kaidah kebahasaan. Coba dibaca satu, Evi Humaili. Kaidah kebahasaan. Kebahasaan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum, generik, bukan partisipan manusia, menggunakan istilah-istilah yang Satu aja dulu, satu aja. Yang pertama, jadi kebanyakan teks eksplanasi lebih berfokus pada fenomena alam dan tidak melibatkan manusia yang menjadi objek kajiannya, tapi lebih mengarah ke fenomena alam. Kan tahu kan apa yang tadi fenomena alam itu? Yang kedua coba dibaca, Hilalia. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi kita tidak boleh menggunakan kata-kata seperti aku atau kamu, gue, lu, seperti di cerpen-cerpen begitu. Jadi penggunanya tuh harus kata-kata ilmiah seperti Saya, Anda, peneliti atau pengamat atau ada lain seperti pengkaji. boleh. Itu yang dinamakan dengan istilah-istilah yang ilmiah. Tidak seperti cerita cerpen atau cerita-cerita curhatan kalian di media sosial. Terus yang ketiga coba dibaca. Lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Nah, jadi kerja material itu bagaimana kata kerja yang melibatkan sebuah kegiatan. Jadi tidak cuma tentang bagaimana kata kerja itu banyak modelnya. Kata kerja material dan relasional itu bagaimana kata kerja saling menyambungkan, berkesinambungan. Seperti keempat, nanti Bapak akan jelaskan lewat contohnya biar lebih jelas. Terus yang keempat, Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. ada yang tahu konjungsi kausal dan waktu? Kata sambung. Yang bagaimana? Yang bagaimana? silakan dan Ya, Kemudian, ya. selanjutnya, setelah itu, waktu. Jadi konjungsi waktu itu bagaimana seperti kemudian setelah itu. Nah, sedangkan kausal itu seperti nanti Bapak kasih contoh biar kalian bisa mencatatnya. Ya. Terus yang kelima, Menggunakan kalimat pasif. apa artinya? Ada yang paham? sudah tahu Pak. Jadi kalimat pasif itu tidak seperti teks prosedur yang pernah kalian pelajari. Kan kalau di teks prosedur menggunakan kata kerja aktif atau yang melakukan kegiatan suatu. Nah, ini tidak perlu. Jadi kita bagaimana dia menjelaskan yang pernah terjadi, bukan melakukan yang terjadi. Terus yang keenam dibaca. Teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Justifikasi ya. Ya, ada yang tahu apa itu justifikasi? Tahu Bapak. Jadi justifikasi itu lebih ke ini. Apa? Tahu kan pembenaran? Nah, itu pinter sekali. Jadi bagaimana sebuah fenomena itu dijelaskan sebagai sebuah pembenaran yang benar-benar terjadi, tidak hanya silakan. Tidak hanya sebuah hayalan saja atau fiksi biasa seperti yang kalian menulis cerpen atau puisi atau novel itu.
Nah, tadi kan Bapak menjelaskan konjungsi kausalitas. Nah, coba dibaca itu. Contohnya itu. 5 jenis konjungsi kausalitas. Kausal syarat Ya. jika, kalau, bila. Terus? Kausal alasan karena. Kausal simpulan demikian jadi. Kausal akibat oleh sebab itu sehingga oleh karena itu. Nah. Kausal untuk agar untuk itu. Nah, jadi bukan setiap, tapi dalam teks eksplanasi itu harus ada menggunakan salah satu 5 jenis konjungsi kausalitas itu. Tidak mesti harus semuanya ada, tapi salah satunya harus ada. Agar itu menjadi sebuah pembenaran lagi bahwa itu adalah sebuah fenomena yang benar-benar terjadi. Seperti contoh, karena banjir yang disebabkan di Kabupaten Lombok Timur, banyaknya sawah yang menjadi tergenang dan mengalami gagal panen. Nah, jadi itu fungsinya. Itu contohnya. Nah, coba dibaca contoh yang lagi, yang di bawah. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena wujud awalnya sangat berbeda dengan wujud akhirnya. Di mana letak konjungsinya? Ya. Jadi karena itu bisa menjadi sebuah kata yang menjelaskan juga ya, tidak cuma tentang bagaimana menjelaskan penyebabnya juga. Udah malas banget. Yang ini konjungsi kronologis. Contohnya, coba dibaca. Setelah sayap berfungsi normal, maka kupu-kupu akan mencoba untuk mengepakkan sayapnya mencoba untuk terbang. Di mana letak konjungsi kronologisnya? Mencoba setelah. Coba diperhatikan lagi. Untuk Diperhatikan. maka. Yang apa tadi coba yang maka yang mengatakan makanya. Maka. Yang mana konjungsi kronologisnya? Yang mana? Angkat tangan yang maka coba. Satu orang, maka. Ada yang lain lagi? Siapa? 2 orang. 3. Konjungsi kronologis. Ada setelah, siapa yang setelah angkat tangan? Siapa? Coba dipahami, coba dibaca ulang dengan lebih teliti. Maka itu saya berfungsi normal antara lain mencoba mengambil saya Setelah. Ya. Oh, tadi dia bilang maka tadi ya kamu. Iya. Iya. Bapak yang maka tadi. Jadi bagaimana kata setelah ini termasuk konjungsi kronologis karena kata yang menghubungkan dua sebuah kata tapi menggambarkan urutan waktu kejadian. Jadi kata kunci itu menggambarkan. Kata setelah berarti sebelumnya dia telah mengalami sebuah fenomena. Jelas kan? Nah, ini kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu makna, konotasi, dan denotasi dalam teks eksplanasi. Coba dibaca. Silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Contoh konotasi, setiap pergi keluar kota, Abdi selalu membawa buah tangan untuk keluarganya. Di mana letak makna konotasinya? Buah tangan. Ya, betul. Jadi paham kan apa itu makna konotasi? Semuanya paham? Pinter sekali kalian ya, aktif. Sekarang ke denotasi, coba baca. Silakan. Denotasi adalah
Contohnya? Donasi, Abdi selalu membawakan oleh-oleh ketika pulang dari luar kota untuk keluarganya. Paham apa maksudnya? Paham? Enggak. Paham? Paham? Ya, Coba silakan. denotasi itu mana sebenarnya Pak yang diketahui oleh banyak orang. Iya, benar sekali. Jadi makna denotasi itu tidak perlu adanya seperti yang tadi. Konotasi. Jadi, misal saya pergi ke sekolah. Jadi, saya pergi ke sekolah ini termasuk kata yang menggunakan makna denotasi karena secara langsung dia mengatakan saya pergi ke sekolah gitu. Dia tidak mengatakan saya tidak pergi untuk. Nah, itu pinter sekali dia. Pinter sekali ya. Baik, kita akan ke jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, dibaca. 1. Teks eksplanasi proses. Teks ini menjelaskan tahapan atau langkah-langkah terjadinya suatu proses secara berurutan. Contohnya? Contohnya yang pertama proses terjadinya hujan, yang kedua cara membuat kue, yang ketiga proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi sebenarnya dalam teks eksplanasi ini mempunyai ada sebuah kemiripan dengan teks prosedur, ya kan? Tapi letaknya di sini dia tidak perlu menjelaskan alat dan bahan, tapi langsung bagaimana cara membuatnya, tapi proses pembuatannya, ya kan? Terus yang kedua teks eksplanasi coba dijelaskan, ya? Teks eksplanasi konsep. Teks ini menjelaskan definisi, ciri-ciri atau komponen dari suatu konsep atau gagasan. Contohnya yang pertama penjelasan tentang konsep demokrasi, yang kedua penjelasan tentang sistem tata surya, yang ketiga penjelasan tentang konsep gravitasi. Nah, jadi teks eksplanasi konsep ini lebih menekankan bagaimana sebuah teks yang menjelaskan tentang sebuah fenomena. Jadi dia tuh tidak berfokus pada tahap-tahapan, tapi lebih fokus pada menjelaskannya. Secara simpelnya tuh dia cuma menjelaskan doang. Tidak ada kata-kata yang terlalu ilmiah dalam menjelaskan tahapannya. Yang ketiga, baca. Teks eksplanasi fenomena alam atau sosial. Teks ini menjelaskan penyebab terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, ya silakan baca. Contohnya penjelasan terjadinya gempa bumi, penjelasan terjadinya pemanasan global, penjelasan terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Nah, ini berkaitan dengan contoh Bapak tadi yang menjelaskan tentang banjir. Nah, banjir itu kan sebuah fenomena alam. Coba, siapa yang pernah melihat fenomena sosial di tempat tinggalnya? Ya, silakan. Sosial ya, sosial. Silakan. Oh, dia ribut tadi. Nah, itu juga termasuk fenomena sosial. Iya, termasuk karena dia kan tergantung. Tapi kalau dia menjelaskan tentang penjelasan dia bagaimana dia mengalami Intan dan Pak Jeli bertengkar, itu termasuk teks eksplanasi. Ya, kan bagaimana teks eksplanasi fenomena alam atau sosial, menjelaskan penyebab terjadinya. Jadi dalam teks eksplanasi yang berjudul pertengkaran siswa. Siswi. Kita ambil dari yang di sekitar kita saja. Jadi dalam teks eksplanasi pertengkaran siswi ini akan dijelaskan bagaimana proses atau bagaimana terjadinya pertengkaran itu sebelum mengalami cekcoknya itu bagaimana. Pertengkaran itu adalah ini. Terus penyebabnya ini disebabkan karena ini. Begitu. Baik, materinya sudah habis untuk pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Jadi Bapak akan menarik kesimpulan sedikit tentang materi kita pada hari ini.
Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana fenomena terjadi dan bagaimana sebab, akibat, proses, dan dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. Jadi sebelum Bapak keluar, Bapak akan memberikan sedikit kuis ya. Kuisnya itu baik, Bapak akan berikan kuis ya, yang bisa jawab angkat tangan dan Bapak akan berikan nilai tambahan. Silakan dibaca dulu teksnya selama 1 menit. Sudah? Baik, kita ke nomor 1. Silakan. Silakan Devi Cipitasari. Selamat tidur merupakan kegagalan yang berfungsinya untuk konsolidasi memori. Ada yang pilihannya lain lagi? B. Silakan. B sama ya dengan Devi. Sama ya? Ada yang lain? Jawabannya adalah nomor 1, B. Nomor 2 siapa yang bisa? Iya, silakan Pak Jiliani. Informasi yang tidak sesuai dengan teks prosedur di samping adalah apa? Cuaca tidak mempengaruhi kesulitan tidur seseorang. Iya, benar. A. Terus ke nomor 3. Silakan. Heli Selviana. Yakin nggak? Yakin tidak? Yakin? Iya, nomor 3D. Kita ke nomor 4. Ada yang mau jawab silakan. Silakan. Dinda Eka. D, yakin? Oh iya, ya, benar. Yang benar adalah D. Baik, nomor 5. Silakan Dinda Eka. Iya, 5C. Benar. Sudah dapat 2 poin ya Dinda Eka. Baik, demikian ya yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan membedah tentang teks eksplanasi lebih mendalam tentang isinya. Jadi dipersiapkan dirinya agar kedepannya kita bisa melakukan kuis-kuis yang lebih seru lagi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Oh ya, ini pulpen siapa tadi Bapak pinjam? Oh ya, kasih temannya ya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.